Mana? Mana? Ano ka? Yeah! I got so much more. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau lah kita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Yang kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak bosan pula kita haturkan kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir ayat terbawi yang berkaitan dengan pendidikan, yang mana surah yang saya bawa ini adalah surah ke-49, yakni surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan dan saling mengenal antara manusia, serta mengingatkan bahwa takwa adalah yang paling utama di sisi Allah. Maka dari itu, Allah itu menciptakan manusia dari berbagai suku, etnis, dan jenis kelamin, agar mereka itu saling mengenal dan berinteraksi. Keutamaan seseorang di sisi Allah bukanlah berdasarkan keturunan atau warna kulit, tetapi berdasarkan takwa dan kebaikan. Jadi surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah ayat yang berisi pesan penting tentang persatuan dan hubungan antara manusia. Ayat ini juga memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan karakter. Ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, sehingga semua manusia memiliki kesamaan derajat kemanusiaan dan harus saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Ayat ini juga mengajarkan bahwa perbedaan antar manusia adalah hal yang paling wajar untuk dialami. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling memusuhi atau merendahkan satu sama lain. Sebaiknya perbedaan tersebut itu harus dijadikan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkaya hidup. Dan poin-poin
pendidikan dari ayat tersebut ya, yang pertama kepentingan keagamaan. Ayat ini menekankan pentingnya keragamaan etnis, suku, dan jenis kelamin dalam menciptakan kesempatan untuk saling mengenal, belajar satu sama lain. Dan yang kedua itu ada kesetaraan di hadapan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di mata Allah keutamaan seseorang itu didasarkan pada takwa atau ketakwaan ya, dan bukan pada faktor-faktor dunia seperti etnis atau jenis kelamin. Dan yang ketiga itu ada toleransi dan penghormatan. Ayat ini memberikan pesan tentang pentingnya toleransi, penghormatan, dan kesetaraan di antara manusia. Kesimpulannya, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai keragamaan manusia dan untuk tidak menilai orang berdasarkan faktor-faktor dunia. Pendidikan Islam itu harus memprioritaskan toleransi, penghormatan, dan serta kesetaraan di antara individu dengan berlandaskan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya pendidikan karakter yang berbaris pada nilai-nilai keagamaan. Pendidikan karakter harus mengajarkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, toleransi, dan gotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga harus mengajarkan nilai-nilai takwa sebagai kunci utama dalam menentukan derajat kehormatan seseorang di sisi Allah. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berbaris pada ayat ini dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia dan mampu hidup harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan ayat ini dalam pendidikan adalah dengan mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Misalnya nih, kegiatan yang mengajarkan tentang keberagamaan budaya, bahasa, dan agama. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat dilakukan melalui pembiasaan perilaku yang baik, seperti saling menghargai, menghormati, dan membantu sesama. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berbaris pada ayat ini dapat membentuk siswa yang berakhlak mulia dan mampu hidup harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pasti kalian bingung kan, pelajaran dapat kita ambil dan tidak boleh nih dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, yang dapat kita ambil ialah yang pertama nih, manusia berasal dari keturunan, sehingga semua manusia memiliki kesamaan derajat kemanusiaan dan harus saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Keragamaan dan sunatullah. Yang kedua itu ada keragamaan dan sunatullah ya, sehingga perbedaan antara manusia harus dijadikan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkaya kehidupan. Dan yang ketiga ada orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah orang yang paling takwa, sehingga pendidikan karakter yang berbaris pada nilai-nilai keagamaan dan takwa sangat penting untuk menjadikan manusia yang berakhlak mulia. Larangannya harus dihindari dari surah Al-Hujurat ini ya. Yang pertama ada, kita itu tidak boleh bersikap sombong atau merendahkan orang lain karena perbedaan fisik, suku, agama, ras, dan antar jenis kelamin tidak boleh jenis kelamin. Dan yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial, ekonomi, atau pekerjaan. Dan yang ketiga, tidak boleh memusuhi atau merendahkan orang lain karena perbedaan pendapat dan keyakinan. Dalam konteks pendidikan, pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah pentingnya pendidikan karakter yang berbaris pada nilai-nilai keagamaan, persatuan, kesatuan, toleransi, dan gotong royong. Sedangkan larangan yang harus dihindari adalah perilaku diskriminatif, merendahkan atau memusuhi orang lain karena perbedaan apapun. Dengan memahami pembelajaran dan larangan dari surah Al-Hujurat ayat 13, dapat kita membentuk manusia yang berakhlak mulia dan mampu hidup harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan masih haus akan ilmu pengetahuan, dan mungkin jika menurut saudari sekalian ada baiknya mohon dicontoh.
Mungkin saya akan mengakhiri penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.